otak, dan pengasuhan. Bayangkan otak anak-anak seperti taman yang luas dan subur. Taman ini penuh dengan kemungkinan dan potensi menunggu untuk ditanami dan dipelihara. Sebagai orang tua dan pengasuh, kita adalah penjaga taman ini, bertanggung jawab untuk membantunya tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat dan bahagia. Neuroscience, ilmu tentang otak dan sistem saraf, menawarkan peta berharga untuk menavigasi taman yang menakjubkan ini. Dengan memahami bagaimana otak anak-anak berkembang dan belajar, kita dapat memupuk lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Otak manusia adalah organ yang kompleks dan luar biasa. Perkembangannya dimulai sejak dalam kandungan dan terus berlanjut hingga dewasa. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam perkembangan otak. Janin. Minggu ketiga, tabung saraf terbentuk, yang akan menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Minggu keempat, otak depan, otak tengah, dan otak belakang mulai terbentuk. Minggu kelima, ventrikel atau ruang berisi cairan di otak mulai terbentuk. Bulan kedua, sel-sel saraf atau neuron mulai terbentuk dan bermigrasi ke tempat yang tepat di otak. Bulan ketiga, korpus kalosum yang menghubungkan dua belahan otak mulai terbentuk. Bulan keempat, korteks cerebral yang bertanggung jawab atas fungsi kognitif yang kompleks mulai terbentuk. Saat lahir, otak bayi sudah mencapai sekitar 25% dari ukuran otak orang dewasa. 6 bulan pertama, otak bayi tumbuh dengan sangat cepat, mencapai sekitar 50% dari ukuran otak orang dewasa. 1 tahun, otak bayi mencapai sekitar 75% dari ukuran otak orang dewasa. 2 tahun, otak bayi mencapai sekitar 80% dari ukuran otak orang dewasa. Anak-anak. 3-5 tahun, otak anak-anak terus berkembang pesat, terutama area yang terkait dengan bahasa, memori, dan pembelajaran. 6-12 tahun, otak anak-anak terus berkembang, dan milinasi atau penutup lemak yang melindungi akson neuron meningkat pesat. Remaja. 12-18 tahun, otak remaja terus berkembang, terutama area yang terkait dengan emosi, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls. Dewasa. 18-25 tahun, otak dewasa mencapai puncak perkembangannya. 25-65 tahun, otak dewasa mengalami sedikit penurunan volume dan fungsi. 65 tahun ke atas, penurunan volume dan fungsi otak menjadi lebih nyata. Gen memainkan peran penting dalam perkembangan otak. Lingkungan, nutrisi, stimulasi, dan stres dapat memengaruhi perkembangan otak. Nutrisi dan stimulasi memainkan peran penting dalam perkembangan otak di setiap tahap kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh nutrisi dan stimulasi yang penting untuk setiap tahap. Janin, nutrisi, asam folat, koli, omega 3, zat besi, dan zinc. Stimulasi, suara, sentuhan, dan gerakan. Bayi, nutrisi, ASI, atau susu formula yang diperkaya dengan zat besi, vitamin D, dan kolin. Stimulasi, berbicara, menyanyi, bermain, dan dongeng. Anak-anak. Nutrisi, makanan yang kaya akan protein, buah-buahan, sayuran, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat. Stimulasi, bermain, belajar, berolahraga, dan bersosialisasi. Remaja, nutrisi, makanan yang kaya akan protein, buah-buahan, sayuran, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat. Stimulasi, belajar, berolahraga, bersosialisasi, dan mengeksplorasi minat mereka. Dewasa, nutrisi, makanan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat. Stimulasi, belajar, berolahraga, bersosialisasi, dan menjaga kesehatan mental. Nutrisi dan stimulasi sangat penting untuk perkembangan otak yang optimal. Nutrisi menyediakan bahan bakar yang dibutuhkan otak untuk tumbuh dan berkembang. Stimulasi membantu otak untuk membentuk koneksi baru dan belajar. Kekurangan nutrisi dan stimulasi dapat menyebabkan berbagai masalah perkembangan, seperti keterlambatan kognitif, masalah belajar, masalah perilaku, masalah kesehatan mental. Cara otak bekerja.
Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah kerajaan yang luas. Di pusat kerajaan, terdapat istana yang megah, yaitu otak. Istana ini adalah pusat komando, tempat si otak besar sebagai raja memerintah dan membuat keputusan. Otak sebagai raja dibantu oleh banyak neuron sebagai penasihat yang tinggal di berbagai bagian istana. Para penasihat ini mengumpulkan informasi dari seluruh kerajaan melalui saraf aferen sebagai mata-mata dan menyampaikannya kepada raja. Raja kemudian memproses informasi ini dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Keputusan raja disampaikan kepada para saraf eferen sebagai pelayan yang kemudian melaksanakannya di seluruh kerajaan. Kerajaan otak terbagi menjadi beberapa wilayah, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Wilayah otak besar bertanggung jawab atas pemikiran, belajar, memori, dan bahasa. Wilayah batang otak bertanggung jawab atas fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Di luar istana, terdapat jaringan jalan yang luas, yaitu sistem saraf tepi. Jalan-jalan ini menghubungkan istana dengan semua bagian kerajaan. Ada dua jenis jalan. Jalan menuju istana membawa informasi sensorik dari seluruh kerajaan ke raja. Jalan dari istana membawa perintah raja ke seluruh kerajaan. Informasi dan perintah ini diantarkan oleh para pembawa pesan atau impuls saraf. Para pembawa pesan ini bergerak dengan sangat cepat, menggunakan sinyal kimia dan listrik. Sistem saraf adalah sistem yang sangat kompleks dan penting. Ia memungkinkan kita untuk berpikir, merasakan, dan bergerak. Memahami sistem saraf seperti memahami cara kerja kerajaan yang luas dan kompleks. Contoh, ketika Anda menyentuh api, saraf aferen di tangan Anda membawa informasi sensorik tentang rasa panas ke otak. Otak memproses informasi ini dan memutuskan untuk menarik tangan Anda. Otak kemudian mengirimkan perintah melalui saraf eferen ke otot di tangan Anda untuk menariknya. Ketika Anda belajar sesuatu yang baru, otak Anda membentuk koneksi baru antara neuron di wilayah otak besar. Koneksi-koneksi ini menjadi dasar memori dan pembelajaran. Ketika Anda mengalami stres, sistem saraf otonom memicu pelepasan hormon yang meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Otak manusia adalah organ yang luar biasa kompleks yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi, termasuk kognisi, emosi, dan perilaku. Kognisi adalah proses mental yang memungkinkan kita untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Emosi adalah perasaan yang kita alami, seperti kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Perilaku adalah tindakan yang kita lakukan, seperti berbicara, berjalan, dan makan. Otak dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan otak kiri dan kanan. Belahan otak kiri bertanggung jawab atas fungsi kognitif, seperti bahasa, logika, dan matematika. Belahan otak kanan bertanggung jawab atas fungsi kognitif, seperti visuospasial, kreativitas, dan emosi. Kognisi. Korteks cerebral adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas kognisi. Korteks cerebral dibagi menjadi beberapa area, yaitu lobus frontal, bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Lobus parietal, bertanggung jawab atas informasi sensorik seperti sentuhan dan rasa sakit. Lobus temporal, bertanggung jawab atas memori, bahasa, dan emosi. Lobus occipital, bertanggung jawab atas penglihatan. Otak memproses informasi melalui jaringan neuron. Neuron adalah sel-sel saraf yang berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal kimia dan listrik. Ketika kita menerima informasi, neuron di otak kita diaktifkan. Aktivasi neuron ini menciptakan pola yang mewakili informasi yang kita terima. Pola ini kemudian disimpan di otak sebagai memori. Emosi. Sistem limbik adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi. Sistem limbik terdiri dari beberapa area, yaitu amigdala, bertanggung jawab atas rasa takut dan kemarahan. Hipocampus, bertanggung jawab atas memori dan pembelajaran. Hipotalamus, bertanggung jawab atas berbagai fungsi, termasuk rasa lapar, rasa haus, dan suhu tubuh. Otak memproses emosi melalui berbagai jalur. Jalur ini melibatkan sistem limbik, korteks cerebral, dan batang otak. Ketika kita mengalami emosi, neuron di otak kita diaktifkan.
Aktivasi neuron ini menciptakan pola yang mewakili emosi yang kita alami. Pola ini kemudian disimpan di otak sebagai memori. Perilaku. Ganglia basal adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas kontrol gerakan. Ganglia basal bekerja sama dengan korteks cerebral dan batang otak untuk mengontrol gerakan tubuh. Otak mengontrol perilaku melalui berbagai jalur. Jalur ini melibatkan ganglia basal, korteks cerebral, dan batang otak. Ketika kita ingin melakukan suatu tindakan, neuron di otak kita diaktifkan. Aktivasi neuron ini menciptakan pola yang mewakili tindakan yang ingin kita lakukan. Pola ini kemudian dikirim ke otot-otot kita, yang kemudian melakukan tindakan tersebut. Hubungan antara kerja otak, sistem endokrin, perilaku, dan karakter. Kerja otak dan sistem endokrin saling terkait erat dan memiliki pengaruh besar pada perilaku dan karakter seseorang. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang menghasilkan hormon dan melepaskannya ke aliran darah. Hormon ini kemudian dibawa ke berbagai organ tubuh dan otak, di mana mereka mengatur berbagai fungsi, termasuk pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, reproduksi, suasana hati, dan stres. Otak memiliki peran sentral dalam mengatur sistem endokrin. Hipotalamus, bagian kecil dari otak, bertindak sebagai pusat kendali dan berkomunikasi dengan kelenjar endokrin melalui sistem saraf dan hormon. Berikut beberapa contoh bagaimana kerja otak dan sistem endokrin memengaruhi perilaku dan karakter. Hormon stres. Ketika seseorang mengalami stres, hipotalamus melepaskan hormon kortisol. Kortisol kemudian meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan pernapasan, dan mempersiapkan tubuh untuk melawan atau melarikan diri dari bahaya. Hormon seks. Hormon testosteron dan estrogen memengaruhi karakteristik seksual, seperti agresivitas dan keribuan. Hormon dopamin. Dopamin terkait dengan kesenangan dan penghargaan, dan memengaruhi motivasi dan pengambilan keputusan. Hormon serotonin. Serotonin mengatur suasana hati dan emosi, dan kadar serotonin yang rendah dapat menyebabkan depresi. Gangguan pada sistem endokrin dapat memengaruhi perilaku dan karakter, contohnya hipotiroidisme, di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid, dapat menyebabkan kelelahan, depresi, dan kesulitan berkonsentrasi. Bayangkan otak kita sebagai seorang dalang yang ulung. Dalang ini mengendalikan seluruh tubuh kita, termasuk pikiran, perasaan, dan tindakan. Namun, dalang ini tidak bekerja sendirian, ia dibantu oleh para pekerja keras yang disebut kelenjar endokrin. Sejak dalam kandungan, duet ini sudah bekerja sama untuk membangun fondasi kognitif dan emosional kita. Hormon seperti kortisol dan estrogen membantu perkembangan otak dan memori. Hormon dopamin dan norepinefrin membantu kita belajar fokus dan memerhatikan sesuatu. Saat kita beranjak dewasa, duet ini terus bekerja sama untuk mengatur suasana hati dan keseimbangan mental. Hormon serotonin, dopamin, dan norepinefrin bagaikan trio penjaga kebahagiaan, mereka membantu kita merasa senang, tenang, dan bersemangat. Ketika kita menghadapi tantangan, duet ini membantu kita untuk beradaptasi. Hormon kortisol dan adrenalin bagaikan pahlawan yang membantu kita bersiap menghadapi situasi sulit. Mereka meningkatkan energi kita dan membantu kita untuk fokus pada solusi. Kadangkala, duet ini dapat mengalami gangguan. Penyakit seperti diabetes atau penyakit tiroid dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Hal ini dapat memengaruhi fungsi otak dan menyebabkan masalah kognitif dan emosional. Contohnya, ketika kita mengalami stres, hipotalamus di otak kita memicu pelepasan hormon kortisol dari kelenjar adrenal. Kortisol meningkatkan kadar gula darah dan memperlambat pencernaan, yang membantu tubuh kita bersiap untuk menghadapi situasi stres. Kortisol juga dapat memengaruhi memori, pembelajaran, dan kemampuan untuk fokus. Orang dengan depresi seringkali memiliki kadar hormon serotonin dan dopamin yang rendah. Hormon ini membantu mengatur suasana hati dan perasaan senang. Cara otak belajar dan mengingat. Otak adalah organ yang luar biasa yang memungkinkan kita untuk belajar dan mengingat. Proses belajar dan mengingat melibatkan beberapa struktur dan proses yang kompleks di dalam otak.
Berikut adalah penjelasan singkatnya. 1. Sinaps dan plastisitas otak. Otak terdiri dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron berkomunikasi satu sama lain melalui struktur yang disebut sinaps. Sinaps adalah titik temu antara dua neuron, di mana sinyal elektrik dan kimiawi ditransmisikan. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, koneksi sinaps antara neuron diperkuat. Hal ini disebut plastisitas otak, yang memungkinkan otak untuk berubah dan beradaptasi berdasarkan pengalaman. 2. Memori jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita menerima informasi baru, informasi tersebut disimpan dalam memori jangka pendek. Memori jangka pendek bersifat sementara dan dapat hilang dengan mudah jika tidak diulang atau diingat. Untuk menyimpan informasi dalam memori jangka panjang, otak melakukan proses konsolidasi memori. Konsolidasi memori melibatkan transfer informasi dari memori jangka pendek ke area otak lain, seperti hipokampus dan korteks cerebral. 3. Hipokampus dan korteks cerebral. Hipokampus adalah bagian otak yang penting untuk pembentukan memori baru. Hipokampus membantu menghubungkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada di otak, sehingga informasi baru dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Korteks cerebral, khususnya lobus temporal medial, adalah tempat penyimpanan memori jangka panjang. Memori disimpan dalam jaringan neuron yang terhubung di korteks cerebral. 4. Jenis-jenis memori. Ada beberapa jenis memori, termasuk memori deklaratif, memori tentang fakta dan peristiwa yang dapat diingat secara sadar, seperti nama, tanggal, dan peristiwa sejarah. Memori prosedural, memori tentang keterampilan dan kebiasaan yang dipelajari melalui latihan, seperti mengendarai sepeda atau bermain piano. Memori emosional, memori tentang perasaan dan emosi yang terkait dengan peristiwa atau pengalaman tertentu. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi memori, antara lain usia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan otak untuk belajar dan mengingat informasi baru menurun. Stres kronis dapat mengganggu fungsi hipokampus dan korteks cerebral, sehingga dapat memengaruhi memori. Tidur yang cukup penting untuk konsolidasi memori. Kesehatan. Kondisi kesehatan tertentu, seperti Alzheimer, dapat menyebabkan kerusakan otak dan kehilangan memori. 6. Cara meningkatkan memori. Ada beberapa cara untuk meningkatkan memori, antara lain mempelajari dan melatih keterampilan baru. Hal ini membantu menjaga otak tetap aktif dan meningkatkan plastisitas otak. Tidur yang cukup penting untuk konsolidasi memori. Makan makanan yang sehat. Makanan yang kaya antioksidan dan vitamin B dapat membantu melindungi otak dari kerusakan. Mengurangi stres kronis dapat mengganggu fungsi memori. Melatih teknik memori. Ada beberapa teknik memori yang dapat membantu kita mengingat informasi lebih mudah, seperti mnemonics dan chunking. Berikut beberapa contoh bagaimana otak belajar dan mengingat. Ketika kita belajar bahasa baru, otak kita membuat koneksi baru antara neuron di korteks cerebral. Koneksi ini diperkuat setiap kali kita berlatih berbicara bahasa baru. Ketika kita belajar mengendarai sepeda, otak kita mempelajari urutan gerakan yang diperlukan untuk mengendarai sepeda. Informasi ini disimpan dalam memori prosedural, yang merupakan jenis memori yang disimpan di otak kecil. Ketika kita mengalami peristiwa emosional yang kuat, otak kita melepaskan hormon yang membantu memperkuat koneksi neural yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini membuat kita lebih mudah mengingat peristiwa tersebut di kemudian hari. Otak juga memainkan peran penting dalam kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk menyadari potensinya, mengatasi stres normal dalam hidup, bekerja secara produktif, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Korteks prefrontal bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kontrol impuls. Sistem limbik mengatur emosi, termasuk rasa senang, sedih, dan marah. Neurotransmitter, bahan kimia yang memungkinkan neuron berkomunikasi satu sama lain. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin,
dan norepinefrin dapat berkontribusi pada gangguan mental. Beberapa jenis gangguan mental yang umum adalah depresi, gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya menyenangkan. Ansietas, gangguan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, ketakutan, dan ketegangan yang berlebihan. Skizofrenia, gangguan mental yang ditandai dengan halusinasi, delusi, dan pemikiran yang tidak teratur. Gangguan bipolar, gangguan mood yang ditandai dengan perubahan ekstrim dalam suasana hati, dari mania atau kegembiraan yang berlebihan ke depresi. Penyebab gangguan mental kompleks dan beragam, dan biasanya melibatkan kombinasi faktor seperti genetik. Faktor keturunan dapat meningkatkan risiko seseorang terkena gangguan mental biologis. Ketidakseimbangan neurotransmitter, trauma otak, dan infeksi dapat berkontribusi pada gangguan mental. Lingkungan, pengalaman traumatis, pelecehan, stres kronis, dan faktor sosial ekonomi dapat meningkatkan risiko gangguan mental. Mengatur pola tidur, makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan menghindari stres dapat membantu meningkatkan kesehatan mental. Dengan menggunakan pengetahuan tentang perkembangan otak, kita dapat menciptakan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, membantu mereka mencapai potensi penuh mereka, dan membimbing mereka dalam perjalanan mereka menuju masa depan yang cerah. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa otak anak-anak lebih mudah belajar ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa metode pengajaran yang berpusat pada anak dan melibatkan aktivitas seperti bermain dan eksperimen akan lebih efektif daripada metode pengajaran tradisional yang berpusat pada guru. Neuroscience juga menunjukkan bahwa otak anak-anak lebih mudah belajar ketika mereka merasa aman dan nyaman. Hal ini berarti bahwa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif penting untuk memaksimalkan pembelajaran. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa otak anak-anak lebih mudah belajar ketika mereka merasa tertantang tetapi tidak kewalahan. Hal ini berarti bahwa penting untuk menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Neuroscience juga menunjukkan bahwa otak anak-anak lebih mudah belajar ketika mereka merasa bahwa belajar itu penting dan relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini berarti bahwa penting untuk menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman dan minat siswa. Neuroscience dapat membantu kita mengidentifikasi anak-anak dengan kesulitan belajar dan mengembangkan intervensi yang tepat. Neuroscience dapat membantu kita mengidentifikasi anak-anak dengan disleksia, ADHD, atau gangguan belajar lainnya. Neuroscience dapat membantu kita memahami bagaimana otak anak-anak berkembang dan bagaimana mereka membangun hubungan. Dengan memahami perkembangan otak anak, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa bayi dan anak-anak yang memiliki hubungan yang kuat dengan pengasuh mereka lebih cenderung memiliki perkembangan otak yang sehat. Neuroscience juga menunjukkan bahwa orang tua dan pengasuh dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan anak-anak mereka dengan berbicara dengan mereka, bermain dengan mereka, dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Berikut beberapa contoh bagaimana neuroscience dapat membantu kita dalam pengasuhan. 1. Membangun fondasi yang kuat. Tahun-tahun awal kehidupan adalah masa kritis bagi perkembangan otak. Pada periode ini, otak anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, membentuk fondasi untuk semua pembelajaran dan perkembangan di masa depan. Pengasuhan yang penuh kasih sayang dan responsif sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat. Interaksi positif dengan orang tua dan pengasuh membantu membangun koneksi saraf yang kuat di otak anak-anak, memupuk rasa aman dan kepercayaan, dan mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi. 2. Mendorong keingintahuan dan eksplorasi. Otak anak-anak secara alami ingin tahu dan ingin belajar. Mereka didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terpadamkan untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka. Pengalaman yang kaya dan merangsang, seperti bermain, membaca, dan berinteraksi dengan alam, membantu otak anak-anak berkembang dan belajar. Memberikan anak-anak kesempatan untuk belajar melalui bermain dan eksplorasi membantu mereka mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan pemikiran kritis. 3. Mengelola stres dan emosi.
Stres dan emosi dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan otak anak-anak. Stres kronis dapat mengganggu perkembangan otak dan pembelajaran, sedangkan emosi yang tidak terkelola dapat menyebabkan masalah perilaku dan emosional. Orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak belajar cara mengelola stres dan emosi dengan mengajari mereka keterampilan coping yang sehat, seperti teknik relaksasi dan komunikasi yang efektif. 4. Membangun ketahanan dan ketekunan. Otak anak-anak memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih dari kesulitan. Dengan dukungan dan bimbingan yang tepat, anak-anak dapat belajar dari pengalaman yang menantang dan mengembangkan ketahanan dan ketekunan. Orang tua dan pengasuh dapat membantu anak-anak membangun ketahanan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, memberikan pujian dan dorongan, dan mengajari mereka cara mengatasi kesulitan. Daniel J. Siegel dan Tina Payne Bryson dalam bukunya The Whole Brain Child menawarkan 12 strategi pengasuhan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan tentang perkembangan otak anak. 1. Bermain dengan tujuan. Bermain bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk membantu anak belajar dan mengembangkan berbagai keterampilan. Orang tua dapat membantu anak dengan menyediakan mainan dan aktivitas yang sesuai dengan usia dan minat mereka. 2. Menyambung dan mengarahkan. Ketika anak mengalami emosi yang kuat, orang tua dapat membantu mereka dengan menjalin koneksi dan membangun rasa aman. Kemudian, orang tua dapat mengarahkan anak untuk mengelola emosinya dengan cara yang sehat. 3. Menamai dan menjinakkan. Bantu anak untuk mengidentifikasi dan memahami emosinya dengan menamai perasaan mereka. Orang tua dapat membantu anak untuk menenangkan diri dengan menggunakan teknik relaksasi dan mindfulness. 4. Mengintegrasikan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dan otak kanan memiliki fungsi yang berbeda. Orang tua dapat membantu anak untuk mengintegrasikan kedua bagian otak ini dengan mendorong mereka untuk menggunakan logika dan kreativitas. 5. Membangun tangga menuju otak atas. Otak atas bertanggung jawab untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Orang tua dapat membantu anak untuk mengembangkan otak atas dengan memberikan contoh yang baik, membantu mereka menyelesaikan masalah, dan mendorong mereka untuk mengambil keputusan. 6. Menguatkan rem otak bawah. Otak bawah bertanggung jawab untuk emosi dan impuls. Orang tua dapat membantu anak untuk menguatkan rem otak bawah dengan membantu mereka untuk mengelola emosinya dan belajar untuk menunda gratifikasi. 7. Menumbuhkan empati dan kasih sayang. Empati dan kasih sayang adalah dua kualitas penting yang membantu anak untuk menjalin hubungan dengan orang lainnya. Orang tua dapat membantu anak untuk mengembangkan empati dan kasih sayang dengan menunjukkan contoh yang baik dan mendorong mereka untuk memahami perasaan orang lain. 8. Menerapkan disiplin yang terhubung dengan otak. Disiplin yang efektif membantu anak untuk belajar dan berkembang. Orang tua dapat menerapkan disiplin yang terhubung dengan otak dengan fokus pada komunikasi, konsekuensi logis, dan pemulihan hubungan. 9. Mengatasi trauma dan membangun ketahanan. Trauma dapat berdampak negatif pada perkembangan otak anak. Orang tua dapat membantu anak untuk mengatasi trauma dan membangun ketahanan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, serta memberikan dukungan emosional. 10. Mengasuh anak dengan ADHD. ADHD adalah gangguan perkembangan yang dapat memengaruhi fokus, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Orang tua dapat membantu anak dengan ADHD dengan memahami kondisi ini dan menerapkan strategi yang tepat. 11. Membantu anak dengan kecemasan. Kecemasan adalah respons alami terhadap stres. Orang tua dapat membantu anak untuk mengatasi kecemasan dengan mengajari mereka teknik relaksasi dan mindfulness. 12. Membesarkan anak yang kreatif dan inovatif. Kreativitas dan inovasi adalah dua keterampilan penting di abad ke-21. Orang tua dapat membantu anak untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dengan menyediakan lingkungan yang mendukung dan mendorong mereka untuk berpikir out of the box. Dari pengetahuan-pengetahuan tentang otak dan cara kerjanya, kita dapat mengupayakan pengasuhan yang optimal seperti menyediakan lingkungan yang kaya stimulasi, berinteraksi dengan anak secara positif,
menciptakan rutinitas yang stabil, menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Dar menjadi teladan yang baik. Mari belajar bersama.